Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dava Alki Ramadan dan teman saya. Muhammad Efsanur Malik. Di sini kita akan menjelaskan tentang gelombang. Nah, yang pertama-tama, apa itu gelombang? Gelombang adalah getaran yang merambat secara terus-menerus. Selama berambat, gelombang akan memindahkan energi tertentu dari suatu tempat ke tempat lainnya, tetapi zat perantaranya itu tidak ikut berpindah. Nah, gelombang ini bisa kita klasifikasikan menjadi 3 bagian. Yang pertama ada medium rambatannya, arah getar dan arah rambatannya. Yang ketiga ada bentuk rambatan getar. Medium rambatannya meliputi yang pertama ada gelombang mekanik dan yang kedua ada gelombang elektromagnetik. Untuk klasifikasi arah getar dan arah rambatannya meliputi gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Dan yang klasifikasi bentuk rambatan getar meliputi gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Berdasarkan medium rambatannya itu ada dua, kan ada gelombang mekanik dan elektromagnetik. Gelombang mekanik adalah yang memerlukan medium untuk melakukan perpindahan energi. Mediumnya berupa zat padat, cair, dan gas. Ciri-cirinya itu membutuhkan medium atau perantara untuk berpindah, mempunyai panjang gelombang, memiliki periode gelombang, punya frekuensi, cepat frekuensi, cepat rambat gelombang. Terus contohnya itu kalau yang mekanik itu ada gelombang suara melalui udara, terus ada gelombang di atas permukaan air yaitu melalui air, terus ada gelombang tali, ya mediumnya itu tali, terus ada pegas atau selingki, terus ada gelombang seismik, itu mediumnya itu bumi, seperti gempa. Dan yang kedua ada gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik itu adalah gelombang yang tidak memerlukan medium untuk melakukan perpindahan energi. Gelombang ini merambat melalui ruang hampa sekaligus gelombang elektromagnetik dibentuk oleh medan magnet dan medan listrik yang saling merambat tegak lurus. Nah, kelajuan gelombang elektromagnetik bisa kita tulis dalam bentuk persamaan C sama dengan E per B dengan C, yaitu kelajuan gelombang elektromagnetik, satuannya meter per second, E yaitu besar medan listrik, atau satuannya Newton per Coulomb, dan B yaitu besar medan magnet, yaitu satuannya Tesla. Lalu ada gelombang elektromagnetik, yaitu spektrumnya. Yang pertama itu gelombang radio yang bisa kita temui sehari-hari. Terus ada gelombang mikro seperti microwave atau radara, dan terus ada sinar inframerah yang dipakai buat foto sama remote. Terus yang keempat ada cahaya tampak kayak laser buat bidang kedokteran, terus buat industri dan telekomunikasi. Terus ada sinar ultraviolet kayak matahari buat pembentukan vitamin D. Terus sinar X buat bidang kedokteran juga kayak sinar X-ray. Terus yang ketujuh ada sinar gamma, yaitu untuk sterilisasi peralatan rumah sakit atau makanan yang berkemasan. Terus ada sifat gelombang elektromagnetik. Pertama itu punya kecepatan konstan di ruang hampa sebesar 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Terus tidak dipengaruhi oleh medan listrik atau magnet yang tidak bermuatan listrik. Karena bermuatan listrik. Terus ada termasuk ke gelombang transversal. Dan yang terakhir ada energinya itu bergantung pada besarnya frekuensi. Yang kedua, klasifikasi kedua yaitu arah getar dan rambatannya. Meliputi yang pertama gelombang transversal. Gelombang transversal itu yaitu arah getarnya tegak lurus dengan arah rambatannya. Suatu gelombang dapat dikelompokkan dalam transversal jika partikel-partikel mediumnya bergetar ke atas dan ke bawah
dan tegak lurus dengan arah gelombangnya. Ciri-ciri gelombang transversal, yang pertama ada gelombang tali, memiliki arah getaran ke atas dan ke bawah, arah rambatnya menuju ujung tali yang lain. Yang ketiga ada arah rambatnya tegak lurus terhadap arah getarannya. Yang keempat, bentuknya yaitu berbentuk bukit dan lembah. Terus yang kedua dari klasifikasi arah getaran rambatannya itu ada gelombang longitudinal, atau itu arah getarnya itu sejajar atau berimpit dengan arah rambatannya. Nah, gelombang longitudinal itu punya ciri-ciri. Yang pertama itu adalah rapatan, daerah yang kumpulannya itu lebih rapat dalam sebuah ruangan kecil. Yang bisa dilihat dari gambar, B ke C itu adalah sebuah rapatan, terus ada lagi renggangan, yaitu daerah yang kumpulan dan renggangnya itu dalam sebuah ruang kecil. Jadi yang A ke B itu adalah sebuah renggangan, terus yang B ke C itu sebuah rapatan. Nah, panjang gelombang atau lambda diperoleh dengan mengukur jarak dari suatu rapatan ke rapatan berikutnya, atau dari satu renggangan ke renggangan lainnya. Nah, persamaan dasar gelombang itu bisa kita tulis dalam bentuk persamaan V sama dengan lambda per periode. Atau bisa kita sederhanakan menjadi lambda dikali frekuensi. Ya, rumus untuk mencari periode juga periode dan frekuensi. Kalau periode itu T per N, atau waktu tempuh gelombang dibagi dengan banyaknya gelombang. Terus itu untuk periode. Nah, untuk frekuensi ada N dibagi T, atau banyaknya gelombang dibagi dengan waktu tempuhnya gelombang, atau satu dibagi periode. Nah, contoh soal untuk materi cepat lambat gelombang bisa kita lihat dalam contoh soal berikut. Nah, kan ini diketahui punya banyaknya gelombangnya itu 1,5. Itu bisa kita dapat dari titik 0 awal sampai titik kedua ini jumlahnya satu gelombang. Nah, titik 2 sampai ketiga itu jumlahnya setengah. Nah, kalau misalnya ditambah jumlah totalnya ada 1,5 gelombang. Terus diketahuinya juga ada waktu tempuh gelombangnya yaitu 3 second dan panjang talinya itu 12 meter. Nah, yang ditanyanya itu cepat rambat gelombang di atas. Nah, sebelum kita cari kecepat rambat gelombang, kita harus cari tahu dulu tentang lambda gelombangnya itu. Nah, cara cari lambdanya itu kan ini ada 1,5 gelombang. Nah, terus punya 12 panjangnya 12 meter. Berarti kan 1,5 lambda sama dengan 12 meter. Nah, kalau misalnya kita cari lambdanya yaitu lambda 8 sama dengan 8 per 1,5. Nah, hasilnya itu 8 meter. Nah, setelah sudah dapat lambdanya, kita harus cari tahu dulu frekuensinya dengan memakai rumus N per T, yaitu banyaknya gelombang dibagi waktunya berapa. Banyak gelombangnya 1,5. Dibagi waktunya tuh 3 second. Nah, kalau misalnya kita jumlahkan, hasilnya 0,5 Hz. Terus, apabila kalau sudah ada frekuensinya, langsung kita pakai aja rumus cepat rambat gelombang, yaitu V sama dengan lambda dikali frekuensi. Lambdanya 8 meter, frekuensinya 0,5 Hz. Jadi, cepat rambat gelombangnya itu 4,0 meter per second. Kurang lebih caranya seperti itu. Terus yang selanjutnya itu ada sifat-sifat gelombang. Yang pertama ada sifat pemantulan atau refleksi. Yang kedua ada pembiasan atau refraksi. Yang ketiga interferensi. Yang keempat ada difraksi. Dan kelima ada polarisasi.
Eh, di pemantulan atau refleksi itu adalah peristiwa kembalinya seluruh atau sebagian gelombang bila bertemu dengan penghalang atau bidang batas antara dua medium. Hukum pemantulan itu sinar datang, pantul dan garis normal terhadap bidang batas semuanya berada dalam satu bidang. Jadi terus hukum yang keduanya itu sudut datang sama dengan sudut pantul atau theta 1 sama dengan theta m atau yang sudut pantulnya. Terus yang kedua ada pembiasan atau refraksi. Nah, maksudnya itu yaitu perubahan arah gelombang saat gelombang memasuki medium lain yang mengakibatkan gelombang bergerak dengan kelajuan yang berbeda. Pada pembiasaan ini terjadi perubahan kelajuan gelombang dan panjang gelombangnya tersebut. Terus juga ada pada pembiasan gelombang terjadi perubahan kelajuan gelombang, panjang gelombang, dan tetapi frekuensinya itu tetap. Nah, kita bisa simpulkan pembiasan atau refraksi ini dalam bentuk persamaan matematika, yaitu dengan N sama dengan C per VP. N-nya yaitu indeks bias, C-nya yaitu kecepatan cahaya dalam ruang hampa, yaitu 3 kali 10 pangkat 8 meter per second, dan VP-nya yaitu cepat rambat cahaya pada suatu medium yang satuannya itu meter per second. Nah, tetapi kalau misalnya cahaya tersebut melewati medium lain dan mediumnya itu dibiaskan, maka cahaya tersebut memiliki laju yang berbeda di antara kedua medium tersebut. Nah, untuk mencarinya bisa kita pakai persamaan matematika, yaitu ini rumus singkatnya, tapi kita bisa cari rumus sebelumnya itu ya sama dengan V1 per V2 sama dengan N1 per N2. Nah, kalau misalnya kita sederhanakan menjadi rumus yang seperti ini, V1 dikali N1 sama dengan V2 dikali N2 dengan V1 yaitu laju cahaya pada medium 1 dan V2 medium kedua dan N1 yaitu indeks bias medium. Lalu ada interferensi, yaitu pertemuan dua buah gelombang atau lebih yang koheren. Disebut koheren apabila gelombang tersebut memiliki frekuensi, amplitudo, dan beda fase yang sama. Interferensi itu dibagi dua, yaitu ada interferensi konstruktif yang saling menguatkan, dan interferensi destruktif yang saling melemahkan. Nah, ini adalah contoh dari interferensi konstruktif. Kalau yang konstruktif itu kan mereka tuh saling menguatkan. Jadi kalau mereka bertemu, mereka itu bahkan membuat amplitudo yang bertambah. Nah, sedangkan yang destruktif, kalau mereka bertemu, itu amplitudonya itu akan berkurang atau bahkan bisa menjadi nol. Oke. Yang selanjutnya ada difraksi. Apa itu difraksi, Cak? Jadi difraksi itu adalah lubang pada penghalang dengan panjang diameter lubang lebih kecil daripada besarnya panjang gelombang. Gelombang tersebut akan mengalami pembelokan. Faktor yang mempengaruhi difraksi itu ada besar lubang penghalang, semakin kecil pembelokannya, terus semakin kecil lubang. Semakin kecil penghalangnya, semakin besar pembelokannya. Terus yang selanjutnya ada polarisasi. Apa itu polarisasi? Polarisasi adalah peristiwa perubahan arah getar gelombang cahaya yang acak menjadi satu arah getar. Polarisasi dapat terjadi pada gelombang transversal aja. Nah, contohnya itu terjadi pada gelombang cahaya yang bersifat polarisasi. Terus yang selanjutnya ada klasifikasi bentuk rambatan getar. Nah, meliput apa aja liputannya. Yang pertama ada gelombang berjalan, yang kedua ada superposisi dan interferensi gelombang, dan yang ketiga ada gelombang stasioner. Nah, pada gelombang berjalan, yang pertama ketika beban pada pegas digetarkan, maka getaran pegas akan merambat pada tali sehingga membentuk gelombang pada tali dan gelombang ini disebut gelombang berjalan. Sebuah titik pada gelombang berjalan akan bergetar harmonis dengan simpangan atau amplitudo yang sama. Nah, lalu ada persamaannya.
Jadi persamaannya itu ada Y plus minus A sin 2pi dikali T atau tempuh jarak apa atau waktu dibagi periode. Lalu di plus minus X per lambda. Lalu ada juga A plus minus A sin dikali Omega. apa itu tuh? Omega. Omega dikali waktu terus plus minus kali X. Oke. Yang kedua ada superposisi dan interferensi gelombang. Nah, jika dua atau lebih gelombang yang sejenis merambat dalam medium yang sama, maka gelombang-gelombang tersebut akan mengalami superposisi. Tetapi jika ada dua gelombang atau lebih yang sejenis merambat melalui medium yang sama, akan menghasilkan gangguan total. Dan gangguan totalnya itu adalah jumlah gangguan masing-masing gelombang. Nah, pernyataan ini tuh disebut sebagai prinsip superposisi. Nah, teman-teman bisa melihat dalam gambar ini, pada keadaan satu itu gelombangnya itu kan berjalan secara normal gitu. Nah, tetapi kalau misalnya ada medium lain itu akan menghasilkan satu gelombang yang penuh gitu. Terus yang keadaan 3 itu akan mengalami gangguan lagi, menyebabkan gelombangnya itu terbagi menjadi 2 kembali. Nah, secara matematis, prinsip superposisi ini dapat ditulis dalam bentuk persamaan Y sama dengan Y1 ditambah Y2 ditambah Y yang selanjutnya dengan N sama dengan jumlah gelombang tersebut. Jadi Y itu jumlah total dari gangguannya. Nah, yang ketiga ada gelombang stasioner. Gelombang stasioner itu apa, Cak? Ini gelombang stasioner itu perpaduan dua gelombang yang punya frekuensi cepat rambat dan amplitudo yang sama besar, tetapi rambat arahnya berlawanan. Contohnya tuh ada stasioner di sebuah tali yang diikat pada sebuah tiang, terus ujungnya itu diayunkan. Nah, proses ini menimbulkan gelombang yang datang dan gelombang pantul setelah menabrak tiang. Kemudian gelombang datang dan gelombang pantul akan terpadu dan menyebabkan gelombang stasioner. Nah, ini ada contohnya, yaitu dari ujung sama ujung yang lainnya itu berbentuk simpul. Dengan demikian, gelombang stasioner itu disebut ujung terikat. Nah, lalu ada gelombang stasioner ujung bebas yang salah satu ujungnya itu berbeda dengan ujung yang lain. Ujung satu tepat pada perut dan ujung yang lain pada sumpul. Pada dasarnya itu gelombang stasioner itu pada stasioner yang ujung bebas itu memiliki jumlah perut yang sama dengan jumlah simpul. Nah, rumus untuk mencari gelombang stasioner bisa kita lihat pada persamaan matematika Y1 sama dengan A sin dalam kurung omega T dikurang KX. Y2 sama dengan A sin dalam kurung omega T ditambah KX, di mana Y1 dan Y2 merupakan persamaan gelombang, A yaitu amplitude, satuannya meter, dan omega yaitu kecepatan sudut. T waktu, X sama dengan posisinya. Dan YS itu superposisi gelombang. Nah, superposisi gelombangnya itu bisa kita cari dengan rumus Y1 ditambah Y2 sama dengan 2A sin KX cos omega T. Itu. Nah, ini ada contoh soal untuk mencari gelombang stasioner. Soalnya yaitu suatu gelombang mempunyai persamaan Y sama dengan O2 cos dikali Pi X sin 5 Pi T. Jika Y dan X dalam M serta T dalam sekon, tentukan jarak antara titik perut dan titik simpul yang berdekatan. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus mencari tahu dulu titik perut dan titik simpulnya. Kita bisa mencarinya itu yang mana aja, asalkan titik simpul dan titik
perutnya itu saling berdekatan. Nah, kita ambil contoh titik simpul dan titik perut pada kedua posisi ini nih, yang titik simpulnya, titik perutnya itu R dan titik simpulnya itu L. Nah, ini kan saling berdekatan nih. Nah, kita harus cari dulu nih, kan yang ditanya itu kan jarak antara titik perut dan titik simpul yang berdekatan. Berarti kan ini loh yang apa sih, jarak antara yang memisahkan antara L dan R. Nah, ini kita bisa sebut S. Nah, untuk mencari S-nya ini kita bisa lihat L dikurang R gitu. Nah, persamaan simpangan gelombang stasioner bebas. Nah, kita langsung masukin aja rumusnya. Y sama dengan 2A cos KX sin omega T. Y sama dengan 0,2 cos 4px dikali sin 5pt. Nah, untuk mencari lambdanya ini, kita pakai persamaan, yaitu K sama dengan pi T. Kita masukin aja lambdanya 2pi per lambda sama dengan T. Nah, jadi bentar. Nah, jadi K sama dengan pi T. Berarti kita bisa simpulkan 2pi per lambda sama dengan 4T. Nah, itu kan kalau misalnya kita ubah-ubah, jadi 2 dibagi 4 itu kan setengah. Jadi kita ubah posisi lambda sama dengan 1/2. Gitu. Nah, langsung aja kita cari posisi simpulnya L. L sama dengan 2N min 1 pi lambda per 4. Nah, kan ini tuh berada pada titik simpul yang kedua. Berarti kita langsung aja 2 dikali 2 dikurang 1 per 2 dikali 2 dikurang 1 lambda per 4. 2 kali 2, 4. 4 kurang 1, 3. 3 per 4 dikali. Jadi hasilnya 3/4 lambda gitu. Nah, berarti kalau misalnya nyari posisi titik perut, langsung aja. Berarti R sama dengan M dikurang 1 lambda per 2. M-nya 2 berada di titik perut yang kedua. 2 dikurang 1, 1 lambda per 2. Jadi hasilnya 1/2 lambda. Nah, langsung masukin aja ke rumus yang pertama. S sama dengan L min R. S-nya S sama dengan L-nya tadi berapa? 3/4 lambda. Masukin. Terus dikurang posisi titik perutnya itu setengah lambda. Berarti tinggal kaliin aja hasilnya 1/4 lambda. Nah, 1/4 lambda. Lambdanya nilainya berapa tadi? Setengah. Berarti 1/4 dikali setengah. Hasilnya itu 1/8. Atau bisa kita sebut 0,125 meter. Nah, sekian dari kelompok kami. Maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.